Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lagandri SPD MSI, salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Geografi Lingkungan yang kami ampu pada program studi S1 Ilmu Lingkungan. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang kami ajarkan kepada mahasiswa kami dengan kode mata kuliah MBA 67064 dengan bobot SKS 3 SKS, masing-masing SKS 50 menit. Dan kami distribusi pertemuan itu dalam 2 kali pertemuan untuk kajian teori, dan 1 pertemuannya kami lakukan pada laboratorium untuk praktikum. Mata kuliah ini kami ajarkan pada semester 4 dengan mata kuliah syaratnya adalah ilmu ukur tanah dan pemetaan wilayah. Jadi mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini setelah lulus pada mata kuliah ilmu ukur tanah dan pemetaan wilayah. Mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen. Yang pertama adalah Profesor Dr. Hasbullah Syaf, SPMP. Kemudian Ibu Dr. Nur Hayati Yusuf, STP MSI. Bapak Dr. Surya Cipta Ramadan, KTMSC, dan saya Lagandri SPD MSI. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran pada program studi. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menjelaskan tentang perkembangan sistem informasi geografis dengan beberapa pendukung, serta menguasai software GIS seperti ArcMap untuk pengolahan data sampai pada output peta. Berikutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu menggunakan sarana teknologi berbasis sistem informasi geografis secara optimal sesuai dengan perkembangan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4. Yang pertama adalah menguasai konsep dan definisi sistem informasi geografis, menguasai metode dan proses dalam pengolahan data spasial dengan format shapefile. Kemudian mampu menganalisis, menginterpretasi basis data spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis, serta mampu mempresentasikan data spasial. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan materi pembelajaran untuk pertemuan pertama, pengenalan sistem informasi geografis. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami peraturan perkuliahan dan mahasiswa dapat menjelaskan sistem informasi geografis secara umum, definisi, komponen, struktur, istilah, dan fungsi sistem informasi geografis itu sendiri. Adapun bahan kajian di dalam materi pertemuan pertama ini, yang pertama adalah sistem informasi geografis secara umum, definisi sistem informasi geografis, komponen sistem informasi geografis, struktur data sistem informasi geografis, istilah-istilah dalam sistem informasi geografis, serta fungsi dalam sistem informasi geografis. Adapun bentuk perkuliahan yang akan dilaksanakan pertama adalah kuliah dan diskusi. Model yang akan digunakan dalam pertemuan ini adalah model discovery learning. Dan selanjutnya kami akan menunjukkan
unjuk kerja kami dalam mengajarkan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan perkuliahan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan kita, agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan mendapat manfaat untuk adik-adik semua. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita melangkah pada perkuliahan, saya perlu mengecek kehadiran yang terlebih dahulu. Hardian, Pak. Agista, Pak. Fauzia, Pak. Putri Ayu. Sakit, Pak. Pak, sakit apa ini? Pak. Sudah lama sakitnya? Pak. Ya, nanti dikunjungi ya supaya dia semangat, cepat sembuh dan bisa bertemu kita pada pertemuan berikutnya. Iya, Pak. Baik adik-adik mahasiswa, hari ini adalah perkuliahan pertama kita pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ya, ada beberapa dosen dalam perkuliahan ini. Ada Pak Profesor Hasbullah Syaf, Ibu Dr. Dewi, Pak Dr. Surya, dan saya sendiri, Bapak Gandri SPD. Saya akan mendampingi perkuliahan ini untuk 4 pertemuan, ya. Namun sebelum kita melaksanakan pertemuannya, maka terlebih dahulu saya menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, ya, sampai luas. Ya, baik. Untuk materi kuliah kita, ya, akan dibagi ke dalam 12 pokok bahasan, mulai dari pengenalan sistem informasi geografis, ya, data informasi geografis. Nah, sampai terakhir kita akan membuat tata letak peta, ya. Jadi terakhir kita akan membuat peta, dan pada perkuliahan ini, ya, ini akan di hybrid, bedakan, ya. Ada kuliah teori seperti yang kita laksanakan pada hari ini, dan ada kuliah praktikum, ya. Nah, kuliah praktikum itu kita akan laksanakan di laboratorium, ya, yang didukung oleh perangkat-perangkat komputer, dan itu sudah tersedia di jurusan kita. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan pertama kita akan coba pelajari tentang sistem informasi geografis itu sendiri, mulai dari definisi, ya, komponen-komponennya, sampai struktur data sistem informasi geografis. Pada pertemuan kedua kita akan mempelajari data, kemudian informasi, dan sistem informasi. Nah, yang ketiga, ya, kita akan pelajari konsep dan desain kerja fisik, sampai pada terakhir kita akan belajar simulasi dan pemodelan spasial, ya. Tentunya materi-materi ini sangat berperan penting di dalam studi adik-adik, ya, di dalam meningkatkan kompetensi adik-adik di dalam pemetaan, ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali buat adik-adik ke depan di dalam dunia kerja, karena kompetensi-kompetensi seperti ini sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum masuk
pada materi inti kita, ya, perlu beberapa hal yang perlu kita sepakati di dalam perkuliahan ini, ya, supaya kita tetap disiplin di dalam melaksanakan perkuliahan. Nah, yang pertama, ya, tentang tata tertib perkuliahan, ya, mahasiswa wajib hadir tepat waktu, maksimum terlambatnya itu 15 menit. Ya. Apakah kita sepakat? Sepakat. Ya. Jadi mahasiswanya maksimal 15 menit, dosennya juga 15 menit. Ya, supaya adil. Nah, berikutnya mahasiswa harus berpakaian rapi. Ya. Rapi dalam artian bajunya harus kemeja, ya, harus ganteng semua, ya. Kemudian tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai celana pendek, ya. Semua harus rapi. Sepakat? Sepakat. Ya. Kemudian mahasiswa tidak boleh menyalakan handphone selama perkuliahan. Mahasiswa wajib punya buku referensi minimal 1, ya. Mahasiswa juga punya hak untuk mengikuti ujian dengan syarat, ya, kehadirannya 80%. Ya, kalau kurang dari 80%, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk ikut ujian, baik UAS maupun UTS. Nah, kemudian jika ada tugasnya dikumpul tepat waktu. Ya. Nah, apakah semua tata tertib ini bisa kita sepakati? Sepakat. Sepakat, ya. Nah, di dalam perkuliahan, ya, ada beberapa komponen penilaian yang akan kita terapkan, mulai dari kehadiran, ya. Kalau kehadirannya bisa 100%, maka dia akan dikalikan dengan bobotnya, ya, 10%. Jadi kehadiran, sikap, perilaku, kita akan kasih bobot 10%. Kemudian ada penilaian tugas, kemudian partisipasi dalam diskusi-diskusi, ada nilai untuk ujian tengah semester, ada nilai untuk akhir semester. Masing-masing untuk UTS-nya 25%, untuk UAS-nya 35%. Ya. Nah, selanjutnya untuk nilai, ya, saya harapannya adik-adik bisa punya nilai baik, sangat baik semuanya. Ya. Syaratnya adalah Anda bisa mengumpulkan nilai dari total yang dinilai komponen-komponen tadi, minimal nilainya 81. Ya, kalau sudah 81 maka nilai Anda sudah A. Sangat baik, ya. Nah, kalaupun misalnya nilainya kurang dari 81, Anda masih berpeluang untuk dapat nilai B. Ya, nilai B itu rentannya mulai dari 66 sampai kurang dari 81. Ya. Kemudian ada nilai C antara 56 sampai kurang dari 66. Ya. Kemudian ada nilai D kurang dari 56 dan terakhir adalah nilai E. Nilai E itu tidak lulus. Ya. Baik. Kita akan langsung masuk pada perkuliahan, ya. Nah, tujuan perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini adalah untuk bahwa mahasiswa memahami peraturan perkuliahan, bagaimana tadi yang kita sudah sepakati, dan berikutnya mahasiswa dapat menjelaskan sistem informasi geografis secara umum, definisinya, komponen, struktur, istilah-istilah di dalam sistem informasi geografis dan fungsi sistem informasi geografis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bersyarat, ya. Anda boleh program mata kuliah ini jika sudah lulus mata kuliah,
ilmu pertanahan dan pemetaran wilayah. Apa sudah lulus semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Jadi Anda sudah bisa mengikuti perkuliahan ini dan mudah-mudahan bisa punya hasil yang baik. Nah, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan menjelaskan tadi definisi SIG, komponen SIG, dan struktur data dalam SIG. Ya. Nah, namun karena ini pertemuan pertama dan Anda juga sudah kuliah mata kuliah syarat untuk sistem informasi geografis itu sudah pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Berarti tidak asing ya? Iya, Pak. Tidak asing. Ada yang masih ingat apa itu sistem informasi geografis? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Sebutkan namanya dan berikan jawabannya. Nama dan NIM-nya dan berikan jawabannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail dengan NIM M1B12308. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan informasi lokasi geografis di bumi, Pak. Itu, Pak. Oh, Itu secara umum, Pak. oke. Terima kasih, Saudara Muhammad Ismail. Jawabannya sudah sangat bagus. Ya, kita kasih aplaus dulu buat. Baik adik-adik, tadi sudah dikasih gambarannya, sudah di refreshing lagi oleh Saudara Ismail tentang sistem informasi geografis itu ya. Jadi sebetulnya sistem informasi geografis itu adalah suatu sistem yang memberikan kemampuan untuk menangani data-data yang bereferensi geografis ya, meliputi pemasukan data, pengolahan atau manajemen data, manipulasi dan analisis, serta terakhir adalah output. Ya, jadi syarat data di dalam sistem informasi geografis ini adalah data-data yang bereferensi geografis. Pernah dengar? Pernah. Pak. Ada yang bisa jelaskan yang bagaimana itu data yang bereferensi geografis? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, kenalkan namanya, NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Hardian Diwantara dengan NIM M1B1230020. Ya. Apa itu data referensi geografis? Data referensi geografis yaitu data yang memiliki sistem koordinat, bujur, dan lintang, Pak. Oh, terima kasih, Saudara Hardian. Kasih aplaus. Luar biasa ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Hardian tadi, bahwa data-data yang bereferensi geografis itu karakternya itu adalah punya koordinat sistem. Ya. Jadi kalau kita ingin data-data kita olah dengan sistem informasi geografis ini, syaratnya harus punya koordinat sistem. Ya. Keunggulan sistem informasi geografis juga ini adik-adik adalah kita bisa mengumpulkan ya beberapa data spasial, data yang bereferensi geografis tadi menjadi satu data tunggal. Dari data yang banyak kita bisa kumpulkan menjadi satu data tunggal. Ya. Nah, disinilah peran sistem informasi geografis ya tadi untuk memanajemen data. Ya. Selanjutnya ya, SIG itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama adalah software atau perangkat lunak biasa kita kenal. Kemudian harus ada perangkat kerasnya juga, komputer dalam hal ini. Kemudian harus ada usernya, people-nya yang bisa menggunakan itu. Kemudian harus ada datanya dan terakhir harus ada metodenya. Ya, semua punya peran masing-masing di dalam sistem informasi geografis. Nah, seperti misalnya perangkat lunak ini bisa berupa komputer, ya, mouse, digital set, printer, sampai scanner, ya. Mungkin ada peta-peta yang dari gambar bisa kita scanner untuk bisa kita interpretasi di dalam sistem informasi geografis. Kemudian ada perangkat lunak, ya. Perangkat lunak ini ada banyak juga macamnya, ya. Ada ARSNet, ya, ada QGIS yang gratisan, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat lunak terkait dengan sistem informasi geografis. Kemudian harus ada data, ya.
Datanya tadi bisa dari gambar, dari peta, ya, bisa data survei, data lapangan. Kemudian harus ada manajemennya atau usernya tadi yang bisa mengendalikan semua komponen-komponen yang lain. Ya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah bisa menggunakan software-software tadi, maka adik-adik inilah yang akan menjadi user. Yang terakhir terkait dengan metode, ya, kita akan gunakan ya sebagai teknik analisis dalam pemrosesan data-data yang geografis tadi, ya, baik itu analisis spasial, analisis geostatistik, semua sangat penting di dalam analisis sistem informasi geografis. Yang selanjutnya adik-adik yang bisa kita jelaskan adalah cara kerja sistem informasi geografis, ya. Mulai dari harus ada layer, kemudian ada tabel, ada basis data, ya. Nah, yang layer itu yang seperti di kanan sana. Kemudian harus ada basis datanya, ya, atau atributnya. Jadi data-data layer tadi harus mengacu pada data-data atribut, ya, yang bisa kita simpan dalam basis data sistem informasi geografis. SIG itu sendiri punya beberapa kemampuan, ya. Kemampuan SIG itu adalah untuk memasukkan dan mengumpulkan data geografis tadi yang spasial maupun non spasial sebetulnya. Kemudian mengintegrasikan data-data geografis, memeriksa atau mengupdate dan data-data spasial, ya. Nah, bisa juga menyimpan dan memantik kembali data geografis, ya. Kita bisa cari panggil kembali supaya datanya tersedia, ya, sampai pada menghasilkan keluaran atau output. Nah, di dalam penyusunan database sistem informasi geografis, maka ada beberapa subsistem yang harus terpenuhi, ya, mulai dari data input, manajemen datanya, kemudian manipulasi dan analisis, ya, dan terakhir adalah data output. Nah, beberapa ini sangat penting, ya, bisa dijelaskan seperti ini, ya. Uraian sistemnya mulai dari data input, ya. Data input itu bisa kita ambil dari tabel, ya, berupa Excel yang kita koneksikan dengan referensi geografis tadi. Secara visual, perbedaan antara data vektor untuk poin yang paling atas ini. Kemudian kalau kita lihat di rasternya berupa kotak-kotak, ya. Kalau di poinnya berupa titik-titik, ya. Kemudian untuk vektor lain dengan raster lainnya juga bisa kita lihat perbedaannya. Ini dari data yang sama, kemudian dibedakan antara vektor dan raster maksudnya. Nah, vektor ini berupa garis-garis, nanti di rasternya untuk lain sendiri berupa kotak-kotak. Dan yang terakhir adalah vektor poligon dan raster poligon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Pak. Oh iya, silakan. Nanti sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Agista dengan NIM M1B123033. Adapun pertanyaan saya kepada Bapak yaitu bagaimana penerapan sistem informasi geografis di dalam ilmu lingkungan. Iya, bagus sekali. Ya, kasih ya. Ya. Baik adik-adik mahasiswa yang saya tanyakan, sistem informasi geografis ini sangat besar peranannya di dalam perkuliahan ini, di dalam pengelolaan sumber daya alam juga sangat penting, ya, terutama misalnya di dalam penyusunan lingkungan hidup, ya. Nah, di dalam penelitian banyak yang menggunakan sistem informasi geografis ini, ya. Dengan data-data, dengan perkembangan teknologi, ya, semua data-datanya tersedia melalui citra satelit, ya. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis ini bisa kita visualisasi untuk bisa kita pelajari, ya. Kemudian dokumen-dokumen lingkungan juga sangat membutuhkan kemampuan kita di dalam memahami sistem informasi geografis. Di dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, ya, itu juga butuh kemampuan, ya, kompetensi kita dalam sistem informasi geografis. Penyusunan dokumen-dokumen RPPLH, ya,
itu juga dokumen wajib oleh negara, ya. Nah, siapa yang bisa susun itu ya yang punya kemampuan atau keahlian di dalam sistem informasi geografis, dan masih banyak lagi, ya. Di dalam studi-studi analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Nah, nanti kita butuhkan misalnya peta-peta apakah wilayahnya layak atau tidak, itu dari studi-studi yang membutuhkan sistem informasi geografis. Ya, bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaannya, ya. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi, karena setelah kuliah sistem informasi geografis maka kita akan kuliah lagi pada semester berikutnya, itu adalah analisis spasial lingkungan. Ya, disinilah nanti metode-metode spasial, ya. Kita akan belajar lebih banyak, ya, untuk menghasilkan peta-peta terkait dengan ilmu lingkungan tadi yang ditanyakan oleh teman. Ya, baik, itu yang bisa saya jelaskan. Masih ada pertanyaan? Sudah, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Karena sudah terakhir tadi, materinya juga sudah selesai. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari perkuliahan kita hari ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Waria Sinda dengan stambuk M1D1232121. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada pertemuan siang ini, yang pertama yaitu dari pengertian sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi yang berkaitan tentang letak geografis yang ada di bumi. Yang kedua yaitu komponen-komponen sistem informasi geografis terdiri dari user, data, metode, perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Dan yang ketiga yaitu struktur-struktur dari sistem informasi geografis terdiri atas dua, yaitu data spasial dan juga data non-spasial. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah disimpulkan semuanya, mudah-mudahan semua bisa mengerti, ya, bisa memahami dan terus belajar tentang sistem informasi geografis ini, ya, dan mudah-mudahan bisa punya keterampilan dalam penggunaan sistem informasi geografis ke depannya, ya. Baik adik-adik, sebelum kita tutup pertemuan kita, masih ada tugas kita untuk pertemuan pekan depan, ya. Saya akan jelaskan. Nah, baik adik-adik, saya akan menjelaskan untuk tugas kita untuk pertemuan berikutnya, ya. Nah, tugasnya adalah mencari referensi dari berbagai media, ya, baik itu buku, jurnal maupun artikel ilmiah mengenai perkembangan teknologi sistem informasi geografis serta penerapannya kepada keilmuan lingkungan. Ya, nanti dibuatkan makalah individu dengan format, ya, kita akan mulai dari halaman judulnya, kemudian pendahuluannya, terdiri latar belakang dan tujuan, pembahasannya mencakup kajian pustaka sampai penutup dan referensi yang digunakan. Ya, nah, nanti untuk jumlah halamannya maksimal 10 halaman, diketik dengan ukuran A4, formatnya Times New Roman, kemudian spasinya 1,5 dan margin 4433. Ya, baik. Nanti tugasnya akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa dikerja dengan baik semuanya, karena ini akan menambah nilai Anda di dalam nilai akhirnya nanti. Ya, mudah-mudahan semoga semua tetap semangat dan kita bertemu pada pekan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian menjauh kerja kami dalam mengajarkan mata kuliah sistem informasi geografis. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam